Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelum kita masuk pada materi pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Taruna Rakakana Sandika. Nama Taruna Febrian Latif Adi Pradama. Taruni Amalina Fiantini. Taruna Handi Hussein dari Prodi Teknik Navigasi Udara Angkatan ke-27. Motivasi adalah dorongan dalam diri yang berhubungan dengan tingkat, arah, dan konsistensi usaha yang dilakukan seseorang dalam bekerja. Motivasi terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, pemberian daya pada perilaku atau energizing. Yang kedua, pemberi arah pada perilaku atau directing. Yang ketiga, mempertahankan perilaku atau sustaining. Pada saat memotivasi diri sendiri, faktor yang memotivasi adalah recognition atau pengakuan dan responsibility atau tanggung jawab. Motivator yang paling besar pada diri adalah belief, yaitu keyakinan bahwa diri bertanggung jawab pada tindakan dan perilaku sendiri. Ketika orang menerima tanggung jawab, semua menjadi lebih baik, mulai dari kualitas, produktivitas, relationship, dan kerjasama. Untuk memotivasi orang lain, kita dapat memberi penghargaan, menghargai, menciptakan pekerjaan yang lebih menarik, menjadi pendengar yang baik, memberi tantangan, serta menolong tapi tidak melakukan sesuatu bagi orang lain yang sebenarnya dapat dilakukan oleh dirinya sendiri. Motivasi ini bisa ada karena adanya kebutuhan yang ingin dipenuhi. Kebutuhan ini bisa berupa menimbulkan keinginan dalam diri seseorang untuk memenuhinya, melainkan lebih karena harapan akan dapat terpenuhinya kebutuhan itu sendiri. Pemimpin, atau dengan kata dasar pemimpin, adalah seorang yang memimpin atau bisa diartikan sebuah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi atau bahkan mengarahkan pihak tertentu yang telah disepakati oleh sebuah organisasi, kelompok, ataupun sebuah perusahaan. Kepemimpinan adalah salah satu faktor kunci dari suksesnya suatu organisasi serta manajemen yang mengarahkan kerja para anggota dari organisasi tersebut untuk mencapai tujuan organisasi melalui visi misi dari organisasi bahkan kelompok tersebut. Kepemimpinan yang baik diyakini adalah kepemimpinan yang mampu mengikat, mengharmoniskan, serta mendorong potensi dari sumber daya manusia setiap anggota dari kelompok tersebut agar dapat bersaing secara baik di manapun. Teamwork adalah suatu kooperatif dan koordinasi antar individu yang bekerja dalam suatu kumpulan dari latar belakang umum yang membutuhkan pembagian bakat dan kepemimpinan dalam memainkan sebuah peran. Sehingga dalam hal ini akan saling sangat berkaitan dengan yang namanya teamwork. Kenapa hal di atas sangat berkaitan dan sama pentingnya? Terutama yang terpenting adalah sebuah motivasi. Motivasi dari seorang pemimpin ini akan sangat berpengaruh langsung terhadap etos kerja pada sebuah teamwork. Seorang pemimpin harus bisa mencoba memberikan motivasi dan semangat bekerja agar kinerja yang pada awalnya turun kembali menjadi produktif kembali. Teamwork yang Anda pimpin menjadi semakin maju dan berkembang. Banyak cara yang bisa dilakukan. Beberapa di antaranya adalah: 1. Menghargai tanpa terkecuali. Menghargai ini dapat dilakukan melalui komunikasi dengan bahasa yang baik, tidak kasar, dan tidak menyakiti lawan bicara. Yang kedua, menciptakan kompetensi yang sehat. Kompetensi secara sehat dibangun agar tim dengan menetapkan target yang akan dicapai serta aturan yang harus dipenuhi bersama menciptakan sebuah tantangan yang dapat membuat karyawan lebih produktif kembali.
Yang ketiga, memberikan bonus atau reward. Dengan adanya reward seperti ini, fasilitas dan intensitas secara adil membuat para karyawan merasa perusahaan diperlakukannya secara profesional. Dengan adanya tambahan atau reward seperti ini yang diberikan kepada karyawan, membuat karyawan mendapatkan motivasi dan setidaknya akan meningkatkan produktivitas secara tidak langsung. Yang terakhir adalah yang keempat, membangun kepercayaan. Percuma saja membangun program atau memberikan motivasi kepada karyawan, tetapi melupakan sebuah kepercayaan itu sendiri. Untuk membangun kepercayaan yang dasarnya mengandalkan kejujuran. Jadi, jangan pernah membohongi kepercayaan atau membicarakan karyawan yang tidak disukai kepada siapapun. Hal ini dapat menurunkan bawahan yang merasa tidak percaya atau menurunkan kualitas kinerjanya. Maka, ciptakanlah kejujuran dan bangun kepercayaan antar pimpinan dengan bawahan. Setelah memahami benar hakikat kepemimpinan, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan tidak mungkin berlangsung tanpa ada upaya memotivasi bawahan atau orang lain. Dalam artian, pihak lain atau bawahan dapat patuh mengikuti apa kata sang pemimpin. Hanya jika sang pemimpin mampu mendorong atau memotivasi mereka sehingga mereka dapat terdorong untuk melakukan suatu tindakan yang terarah pada tujuan bersama. Mengingat para bawahan atau rekan kerja yang dimotivasi memiliki beragam kepribadian dengan beragam motivasi. Maka, rangkaian kata berikut ini layak disimak dalam rangka menjadi pemimpin yang mampu memotivasi bawahan untuk mencapai tujuan unit kerja dan organisasi. To be part of team is the best way to motivate them. Artinya, dan jadilah orang terakhir yang berdiri walaupun yang lain sudah tumbang.